Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini masuk di dalam surat nomor 55, yaitu surat Ar-Rahman. Ayatnya ayat 14 sampai dengan ayat 35. Surat Ar-Rahman ayat 14 sampai dengan ayat 35. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Dan juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang rumit, yang pelik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan memberikan solusinya yang sebaik-baiknya. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga semoga kita semua diberikan kesehatan, limpahan rezeki, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta diberikan kekuatan dan terhindar dari segala macam fitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal faqar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya'ruju minhumal lu'lu' wal marjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahul jawaril munsya'atu fil baghrikal azlam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man alayya
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi syan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanaf'aruhu lakum ayyuhas syakolan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwatum min nar wa nukhasun fala tantasiron Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ia menciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar, dan ia menciptakan jin dari nyala api. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhannya dua timur dan Tuhannya dua barat. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ia telah, saya ulangi lagi, ia telah membuat dua lautan mengalir dengan bebas. Dua-duanya bertemu. Di antara dua lautan itu terdapat tabir yang tidak dapat dilalui. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari dua lautan itu keluarlah mutiara besar dan kecil. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan ia mempunyai kapal-kapal yang menjulang tinggi bagaikan gunung. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
setiap orang yang ada di situ akan binasa dan kekalah selama-lamanya. Dat Tuhan dikau, Tuhannya keagungan dan kemuliaan. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua orang yang ada di langit dan yang ada di bumi bermohon kepadanya. Tiap-tiap saat ia dalam keadaan sibuk atau jaya. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Segera kami akan memperhatikan kamu, wahai dua pasukan. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai kawanan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus daerah-daerah langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembus itu kecuali dengan kekuasaan. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nyala api dan bunga api tembaga akan dikirim kepada kamu, lalu kamu tidak mampu menolong diri kamu sendiri. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 15. Terciptanya jin dan api. Saya ulangi lagi. Terciptanya jin dari api ini dapat dilihat pada surat nomor 7, yaitu surat Al-A'raf ayatnya 12 dan surat 15 yaitu surat Al-Hijr ayatnya 27, berlawanan dengan terciptanya manusia yang menurut ayat ini diciptakan dari tanah. Adapun artinya ialah diterangkan di dalam tafsir nomor 862 dan tafsir nomor 1336. Penjelasan pada ayat 17. Dua timur dan dua barat artinya daerah cakrawala, tempat terbitnya dan terbenamnya matahari pada musim panas dan pada musim dingin. Pada waktu matahari ada di jarak yang paling jauh dari Khatulistiwa, di sebelah utara dan di sebelah selatan. Menurut istilah modern, dua timur ialah timur tengah dan timur jauh,
sedangkan dua barat ialah blok Eropa dan Amerika. Penjelasan pada surat 20, penjelasan pada ayat ke-20. Dua lautan disebutkan di dalam surat nomor 25, yaitu surat Al-Furqan ayatnya 53 dan ayat 12 sebagai lautan berair tawar dan lautan berair asin. Tafsir ayat Al-Furqan ayat 53 menerangkan apa yang dimaksud dua lautan itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat 22 di sini. Dan di ayat 12 pada surat nomor 35, yaitu surat Fatir ayat 12, diterangkan bahwa dari dua lautan itu dapat diambil ikannya yang segar dan perhiasan atau mutiaranya. Adapun artinya ialah bahwa orang yang berguna, baik kaum mukmin maupun bukan mukmin, akan senantiasa timbul. Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud dua lautan ialah Laut Merah dan Laut Tengah. Mula-mula dua lautan ini terpisah, tetapi sekarang ini telah dihubungkan oleh terusan Suez. Jadi ayat ini dianggap sebagai ramalan atau nubuatan tentang bersatunya dua lautan itu. Selanjutnya penjelasan pada ayat 29. Seorang mufasir mengiktisarkan tafsir ayat ini sebagai berikut. Sudah menjadi sifat Tuhan yang Maha Esa untuk menaikkan orang yang berkuasa dari derajat yang rendah dan menurunkan derajat orang berkuasa dan membuat kaya orang miskin dan membuat miskin orang yang kaya. Selanjutnya penjelasan pada ayat 31. Kata sakolan adalah bentuk saniyah atau dual dari kata sakol. Makna aslinya barang-barang yang dibawa oleh seseorang yang memberatkan dia. Lalu kata itu berarti rumah tangga, keluarga, kelompok, atau pelayan. Seorang mufasir menerangkan kata sakolan yang tercantum di dalam syair pada zaman sebelum Islam dalam arti dua pasukan. Dua pasukan yang dimaksud di dalam ayat ini ialah kaum mukmin dan kaum kafir. Dan kata-kata kami akan memperhatikan mereka itu artinya Allah akan mengadili perkara mereka sehingga
masing akan mendapat ganjaran dan siksaan. Selanjutnya diterangkan bahwa yang dimaksud sakolan ialah bangsa Arab dan bangsa asing non-Arab. Dengan demikian itu mengandung isyarat bahwa Islam akan menaklukkan tanah Arab dan negara-negara luar Arab. Keterangan ini menguatkan penjelasan yang diuraikan di dalam tafsir nomor 2580 yang menerangkan bahwa jin dalam Quran suci itu kadang-kadang berarti orang-orang asing dan kadang-kadang berarti generasi mendatang, generasi yang akan datang. Selanjutnya penjelasan pada ayat 33, jin dan manusia yang disebutkan di dalam ayat ini adalah musuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang besar-besar dan yang kecil-kecil, atau orang-orang asing dan orang-orang Arab, sebagaimana diterangkan di dalam tafsir sebelumnya. Ini bisa dilihat pula di dalam tafsir nomor 2593. Para musuh itu diberitahu bahwa mereka tidak dapat lepas dari siksaan. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 35. Nuhas artinya tembaga atau kuningan atau bunga api yang berjatuhan dari tembaga yang dipanaskan. Inilah arti yang dapat diterima oleh Imam Bukhari. Terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari pasal 65 nomor 55, dan Imam Rohib. Ulama lain menafsirkan kata itu dalam arti asap, dan menurut Hahak yang dibicarakan oleh ayat ini ialah siksaan mereka di dunia. Apa yang diuraikan di dalam ayat ini dapat pula disimpulkan sebagai berikut. Keadaan mereka akan seperti orang yang kejatuhan api dan bunga api dari tembaga yang dipanaskan. Sebenarnya dalam banyak hal, bila mana Quran suci menyebutkan siksaan terhadap para musuh kebenaran, maka yang dimaksud ialah siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Digunakannya nuhas yang artinya bunga api dari tembaga yang dipanaskan agaknya mengisyaratkan adanya perang nuklir, perang rudal, perang artileri, dan sebagainya yang pada saat ini tengah terjadi di Timur Tengah, di kawasan Teluk, di sekitar Selat Hormuz, di negara Iran yang diinvasi oleh negara Amerika Serikat bersama negara
Israel. Ini juga merupakan salah satu nubuat atau ramalan yang kini sedang terjadi. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya. Semoga ini semua bermanfaat di dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dapat meningkatkan ilmu dan amal kebaikan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.